Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Mas Valentino Birama Putra dari kelas Sistem Informasi 103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi teknologi informasi di bidang kesehatan. 1. Telemedicine. Telemedicine aplikasi pengobatan klinis yang pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk mentransfer informasi medis. Telemedicine dapat digunakan untuk konsultasi kesehatan atau digunakan untuk prosedur medis di tempat terpencil. Teknologi telemedicine terdiri dari teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Penerapannya kembali ke manajemen sarana kesehatan dan kembali ke visi misi organisasi. Telemedicine digambarkan sebagai dua orang profesional di bidang kesehatan yang saling berdiskusi dari jarak jauh secara real time. Media atau alat telepon, teknologi yang lebih canggih seperti teknologi satelit dan peralatan video conference. Telemedicine merujuk pada penggunaan alat komunikasi dan teknologi informasi untuk mengirim perawatan kesehatan. Konsep telemedicine real time atau sinkronus. Telemedicine secara real time atau sinkronus telemedicine bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau yang kompleks seperti penggunaan robot bedah. Sinkronus telemedicine memerlukan kehadiran dua pihak di waktu yang sama sehingga diperlukan media penghubung yang dapat menawarkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Contoh, penggunaan teknologi teleskop memberikan fasilitas untuk seorang dokter yang melihat ke dalam pendengaran pasien dari jarak jauh. Teleskop yang mendengarkan detak jantung pasien dari jarak jauh. Store and forward atau asinkronus telemedicine. Dalam store and forward atau asinkronus telemedicine mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ke seorang dokter pada waktu yang tepat untuk evaluasi offline. Jenis ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Contoh, bagian dermatologi, radiologi, dan patologi, rekam medis dalam struktur yang tepat adalah komponen utama dalam transfer ini. Teknologi perangkat keras telemedicine. Yang pertama, jaringan komputer atau internet. Teknologi ini memungkinkan untuk dapat saling komunikasi, bertukar data pada gedung, kota yang berbeda bahkan seluruh dunia. Jaringan komputer ini tidak hanya dapat dengan kabel tapi juga nirkabel. Jaringan komputer termasuk internet mampu menciptakan sinkronus telemedicine maupun asinkronus. Yang kedua, satelit. Untuk mengatasi tempat yang tidak terjangkau tanpa infrastruktur jaringan kabel, satelit dipakai dalam infrastruktur komunikasi seperti telepon. Perangkat keras telemedicine yang lainnya adalah handphone. Fungsi utama handphone adalah untuk komunikasi suara dan teks atau SMS. Namun fitur-fitur tambahan banyak ditambahkan seperti MMS. Fasilitas ini dapat mengirim suara, gambar maupun video. GPRS atau 3G. Fasilitas ini menambah kecepatan pengiriman data ke handphone sehingga dapat dikirim secara real time sehingga dapat dilakukan video conference, juga dapat dilakukan chatting atau browsing internet. Software yaitu misalnya dengan teknologi Java dengan Java ME atau Mobile Edition dapat ditambahkan dalam HP. Yang keempat, plug play device yaitu teknologi yang memungkinkan penambahan piranti baru dalam komputer. Dengan port peralatan multimedia dapat dihubungkan sehingga audio conference maupun video conference dapat dilakukan. Piranti kesehatan juga dapat dihubungkan dengan komputer lewat port ini, contohnya stetoskop, termometer, USG, laboratorium. Teknologi multimedia. Multimedia berkaitan dengan media suara, gambar, dan video. Semuanya dapat bersifat digital dan dapat dikirim secara digital juga. Teknologi chatting dan conference. Chatting biasanya dilakukan antara dua orang berbeda di komputer yang berbeda, sedangkan conference dapat dilakukan lebih dari dua orang yang berbeda tetapi dalam satu forum. Salah satu software ini misalnya Yahoo Messenger, Google Talk, dan sebagainya. Perangkat lunak pendukung telemedicine adalah teknologi chatting dan conference, bisa dua orang atau lebih atau dalam grup misalnya Yahoo Messenger, Google Talk, dan lain-lain. Pengolahan citra adalah salah satu bidang kajian di dunia perangkat lunak komputer. Bidang ini mengkaji teknik-teknik mengolah citra seperti gambar atau foto. Pengolahan citra menawarkan teknik-teknik untuk mengolah citra termasuk memperbaiki citra sebelum dikirim ke tempat lain. Teknologi pemampatan atau kompresi data. Teknik ini mengubah data berukuran besar menjadi data berukuran kecil. Pengubahan
tidak akan menghilangkan informasi di dalamnya karena data hasil kompresi berbeda dengan data sebelumnya, maka diperlukan proses dekompresi. Perkembangan aplikasi telemedicine. Salah satu negara pengguna telemedicine adalah India. Dengan berbagai permasalahan, pemerintah India akhirnya memutuskan menggunakan telemedicine. Indonesia dan India memiliki permasalahan yang relatif sama. India walaupun bukan negara kepulauan, namun kondisi negara yang begitu luas serta pegunungan-pegunungan dan tantangan 1,2 miliar manusia memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang berupa kepulauan, yaitu 17.000 pulau. Menempatkan dokter ahli di seluruh pulau jelas tidak mungkin. Sebagian besar dokter ahli kita berada di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi. Mereka yang berada di kabupaten, kecamatan, atau desa cukup pos dilayani oleh dokter yang bukan spesialis atau bahkan mantri dan perawat. Aplikasi telemedicine di Indonesia dari Telkom. Seminar telemedicine tahun 2011. Saat ini pilot proyek implementasi online diagnosa medis adalah 6 rumah sakit di Jakarta, yaitu RSUP Persahabatan, RSUP Negeri Dr. Sucipto Mangkukusumo, RSUP Fatmawati, RS Darmais, RSDP Harapan Kita, dan RSAB Harapan Kita. Kendala dalam telemedicine. Kesiapan SDM, finansial. Tanpa disertai dengan bantuan tenaga ahli yang baik, terkadang investasi TI hanya akan memberikan pemborosan tanpa ada nilai lebihnya. Yang ketiga, security. Kecurigaan terhadap lemahnya aspek security, konfidensialitas, dan privasi data medis. Yang kedua, smart card. Smart card adalah kartu plastik yang berukuran sama seperti kartu kredit yang di dalamnya terdapat chip silikon yang disebut microcontroller. Chip merupakan integrated circuit atau IC yang terdiri dari prosesor dan memori. Chip seperti layaknya CPU atau Central Processing Unit di komputer, bertugas melaksanakan perintah dan menyediakan power ke smart card. Smart card merupakan pengembangan dari kartu magnetis, namun berbeda dengan kartu magnetis yang hanya dipakai sebagai tempat penyimpanan data. Smart card mempunyai kemampuan untuk memproses dan menginterpretasikan data serta menyimpan data tersebut secara aman. Dengan adanya perkembangan algoritma kriptografi, data yang disimpan akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Smart Card Health System mempunyai 2 kartu cerdas, yaitu untuk pasien dan profesional kesehatan. Dokter menggunakan kartu mereka untuk disahkan di sistem, sedangkan kartu pasien meliputi kesehatan umum pemilik informasi yang dapat diakses tanpa koneksi database. Pusat database di rumah sakit atau institusi layanan kesehatan lainnya untuk menyimpan data kesehatan yang mempunyai interkoneksi pada tiap ruangan sehingga dapat menjadi input data pasien ketika berada dalam ruangan tersebut. Kartu pasien berisi informasi yang tidak dilindungi PIN, nama pasien, nama, tanggal lahir, jenis darah, jenis kelamin, alamat, rumah, kantor, dan telepon seluler. Kontak untuk keadaan darurat atau nama keluarga, rumah, pekerjaan, dan nomor ponsel orang yang akan dihubungi dan hubungan dengan pasien. Informasi yang dilindungi PIN, informasi kesehatan pasien tentang penyakit dan keadaan penting dengan tanggal diagnosis, obat-obatan yang digunakan secara beserta dosisnya, alergi dengan tanggal diagnosis, imunisasi dengan tanggalnya, operasi bedah termasuk tanggal operasi, resep, nama klinik, informasi dan data dokter yang terkait. Kartu dokter. Kartu dokter juga mempunyai kartu pasangan dari kartu pasien tersebut, di mana ia juga mempunyai ID, PIN, kartu nama pasien, departemen, rumah sakit, alamat rumah, kantor, dan nomor telepon mobile disimpan sebagai informasi pribadi. Alur penggunaan smart card. Yang pertama, pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa smart card. Dokter yang memeriksa akan memasukkan juga smart card profesionalnya ke dalam card reader yang terhubung ke komputer. Dokter itu juga memasukkan nilai PIN yang hanya diketahui olehnya. Berikut adalah gambaran dari penjelasan penggunaan kartu smart card tersebut. Perangkat lunak aplikasi akan melakukan autentikasi penggunaan dengan mengecek apakah nilai PIN yang ada pada smart card sama dengan nilai PIN yang dimasukkannya. Jika nilai PIN benar, maka dokter dapat membaca ringkasan sejarah rekam medis pasien dan keterangan alergi terhadap beberapa obat tertentu.
Dokter melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menambahkan data rekam medis dan tindakan medis lain. Misalnya pemeriksaan darah, ronsen, pemeriksaan radiologi, dan sebagainya ke dalam smart card. Setelah menambah data rekam medis, dokter menandatangani data rekam medis tersebut dan timestamp penambahan data. Kemudian tanda tangan tersebut disimpan di dalam smart card. Penambahan data rekam medis dicatat dan disimpan dalam basis data rumah sakit. Proses pengobatan selesai, pasien meninggalkan tempat pemeriksaan dengan membawa smart card miliknya. Keuntungan menggunakan smart card di bidang kesehatan. Yang pertama, membantu mengurai jumlah waktu tunggu pasien. Pengguna smart card yang berkunjung di lebih dari satu dokter akan menghemat waktu karena tidak harus mendaftarkan dirinya lagi. Yang kedua, memungkinkan dokter dan pasien untuk memotong dokumen dan langsung ke penerima perawatan medis. Juga memungkinkan dokter memperoleh banyak informasi, riwayat kesehatan dan pengobatan pasien, serta bisa memperbaharui data kesehatan pasiennya. Yang ketiga, smart card dapat berinteraksi dengan komputer yang ditunjukkan untuk memungkinkan akses ke asuransi, penyedia pelayanan kesehatan, karena itu sifatnya lebih informatif. Penggunaan smart card di Indonesia di bidang kesehatan. Penggunaan smart card dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbatas. Hal ini dikarenakan karena adanya kendala sumber daya manusia yang kurang, sarana dan prasarana serta pendanaan belum menunjang untuk dilakukannya sistem ini. Selebihnya dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.